Ya, nah ini eh yang parenting is effort, Miss Ica, maaf, gitu. Pola asuh apa yang saat ini sudah disukai ketika merespon anak gitu ya? Mungkin merespon anak ketika mereka lagi tantrum ya, karena kalau di TK kan biasanya banyak yang tantrum gitu ya, atau yang lagi marah gitu ya, atau memukul, mencubit gitu ya, dan togetherness gitu. Nah mungkin ini adalah apa namanya satu kalimat gitu ya yang perlu Bapak Ibu ingat gitu. Nah, ini adalah tahapan perkembangan bermain ibu bapak gitu. Nah, kira-kira gitu ya, apa sih manfaat bermain untuk anak-anak bapak ibu? Nah, ini manfaat bermain gitu ya, meningkatkan kepercayaan diri karena mereka akan bersosialisasi dengan teman-temannya, mengelola stres gitu ya, ketika mereka merasa, oh aku mau main Lego, mau bikin bentuk seperti di gambar, yaitu bentuknya rumah. Oh, tapi nggak bisa nih bentuk rumah gimana ya caranya gitu. Nah, mereka akan berusaha melepas satu Lego, memasang Lego yang lain sampai akhirnya bisa gitu ya. Nah, nah ini tips saat bermain Bapak Ibu gitu ya. Pertama matikan TV dan elektronik gitu ya. Nah, terkadang mungkin kita sebagai orang tua capek bekerja gitu ya. Oh, udah capek nih ya udah deh nyampe di rumah anak dikasih nonton aja gitu sambil atau bermain HP gitu. Saya juga bisa sambil istirahat. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu bisa. Nah, ini adalah authenticity gitu ya. Kita asli, original, apa adanya gitu ya. Sebelum kita mengajarkan anak untuk mengenali emosi mereka, kita sebagai orang tua perlu sekali untuk mengenali emosi kita sendiri itu seperti apa gitu. Nah, jangan-jangan kita sendiri merasa emosionalnya tuh tidak terpenuhi. Nah, hati-hati dengan self deception Bapak Ibu gitu ya. Jadi self deception ini adalah kita merasa semua di sekitar kita tuh baik-baik saja gitu. Jadi misalnya anak jatuh gitu ya, dia udah nangis-nangis gitu. Nah, kenapa kamu nangis gitu, jatuh gitu. Oh, terus langsung kita responnya, oh oke itu tidak apa-apa, baik-baik aja gitu. Jadi nanti anak akan tumbuh merasa, oh semua hal itu baik. Walaupun aku nangis, walaupun aku marah, tapi itu adalah hal yang paling baik. Nah, sementara mereka akhirnya kesulitan gitu untuk mengatasi menghadapi situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertama dengan memberikan pujian. Ya, jangan fokus kepada labelnya, tapi fokusnya kepada kegiatannya, gitu ya. Jadi misalnya kita bilang, oh kamu pintar sekali, gitu. Nah, pintarnya itu apa nih, gitu? Apakah anak ketika mengerjakan art and craftnya, gitu ya? Seperti ini contohnya, kamu hebat, mama bangga, gitu. Nah, kita bisa ganti. Oke, nah ini lepaskan kacamata Anda, gitu ya. Ini kita udah masuk ke yang R ya ibu-ibu gitu ya dan bapak-bapak kita udah masuk ke reframing gitu. Nah, kita lepaskan kacamata Anda, kita ubah persepsi gitu ya. Bukan artinya terkadang reframing ini kita jadinya realistic optimism gitu ya. Kita fokus ke hal positif dibandingkan hal negatif. Baik. Nah, ini pentingnya bahasa gitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya di dalam reframing gitu. Nah, jadi kita menciptakan narasi yang berbeda gitu dari laporan anak kita gitu. Kalau kayak misalnya tadi, anak ini suka ngusilin saya mah gitu. Nah, itu kita ganti narasinya, bukan artinya dia lagi ngusilin atau anak itu jahat gitu. Nah, ini contohnya misalnya, oh aku nggak jago masak gitu atau aku nggak jago menulis. Nah, kita bisa ganti bukan artinya nggak jago, tapi mungkin kamu lebih senang menggambar. Nah, ini tips reframing gitu ya. Pertama kita perhatikan dulu pola pemikiran negatif yang dimiliki anak gitu ya. Polanya seperti apa? Nah, karena ini berkaitan dengan bahasa, memang perlu sekali untuk berlatih melakukan reframingnya gitu. Nah, hindari pembatasan bahasa gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang positif karena biasanya kita bahasanya tuh ya ini ya apa sendiri juga gitu ya dan orang lain dan menghargai diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, sebenarnya empati itu kita sudah belajar ketika dari lahir gitu Bapak Ibu. Nah, anak-anak ini juga gitu. Anak-anak sudah belajar sejak mereka bayi, sejak mereka lahir ketika orang tua anak melihat mamanya sedih gitu ya, secara tidak langsung anak juga ikutan sedih gitu. Nah, hanya saja nah, ini bisa juga lewat buku cerita nih, Bapak Ibu gitu ya, untuk apa namanya mengajarkan tentang empati. Jadi buku cerita atau kartu atau video gitu. Oh, oh, ini anaknya merasa apa kita tampilin nih. Misalnya gambar yang pertama gitu ya. Oh, anaknya merasa sedih gitu. Nah, nanti di buku cerita
dilihat kira-kira kenapa ya dia merasa sedih gitu. Nah, jadi anak-anak melihat, oh mungkin dia sedih karena kita masuk ke yang no ultimatum gitu ya. Jadi ultimatum ini terkait dengan misalnya fisik bisa juga gitu ya, mencubit, memukul gitu, atau bisa juga yang verbal. Verbal misalnya marah gitu ya, atau bisa juga. Nah, ini adalah pola asuh. Kenapa menurut Bapak Ibu kenapa nih kita harus menghentikan ultimatum di dalam pola asuh? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab. Tetap dari togetherness, kebersamaan gitu ya. Di dalam keluarga bukan hanya I atau saya, tapi jadi we, kita gitu. Jadi bukan illness gitu ya, tapi nanti ketika anak bertumbuh menjadi wellness gitu ya, hal yang baik, bukan menjadi hal yang menyebabkan mereka sakit, depresi, kecemasan gitu ya. Nah, itu yang dilihat dari togetherness, togetherness. Tik gitu ya, orang tua yang mengenali emosi sendiri terlebih dahulu baru bisa mengajarkan emosi pada anak, lalu menjadi orang tua yang no ultimatum dan mengutamakan togetherness atau kebersamaan dengan anak gitu. Itu kepanjangan dari parent. Bagaimana mereka melihat bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana cara mengelola emosinya gitu ya. Itu mereka lebih banyak melihat dari ayah gitu. Nah, itu sehingga peran ibu dan ayah itu sebenarnya sama-sama seimbang di pola asuhnya. Begitu Ibu Arima. Baik, Ibu Pradita, terima kasih buat pemaparannya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu orang tua kami yang sudah aktif bertanya dan berbagi pandangan pada sesi diskusi kita hari ini.